Ya terus sampai ke Tato Mirasa dan selanjutnya sampai sekarang si sopo si Santo. ketua yang sekarang siapa namanya Pak? Santo. Iya. Santo ya. Itu kira-kira sejarahnya. Tapi kalau mau secara jelas ya nantinya itu bukti-bukti apa itu arsip-arsip saya juga masih ada, itu bisa dilihat. Semoga tentunya ya kalau ada orang sing godain Ikas Manca ya rasanya kesel ya waduh ya mudah-mudahan kita jangan sampai ada yang ngacoin Ikas Manca, kita seduluran aja yang bagus. Semoga acara kekeluargaan ini bisa langgeng sak lawasi. Itulah kira-kira. Mungkin saya kira cukup sekian nek kedawan sakno sing ono sing ape ngomong liyane ya. Oke, ya Pak D. Matur nuwun, latihan toro. Ya. Latihan toro ada Bambang Karyo ya. Ya itu Pak Bambang Karyo. Dulu pernah kita juga bertanding basket sama macam-macam tempat itu kita. Sepak bola juga pernah zaman-zaman itu. Oke, ya kira-kira seperti itu. Kita mungkin kapan-kapan bisa kalau di tempatnya Cak Bambang Karya bisa ketemu itu kita anak-anak Surabaya Jakarta Surabaya SMA 5 yang di Jabodetabek. Oke, terima kasih Niko, silakan. Oke, turun Cak Bin dari 66. Tadi Pak D 58 sudah, Cak Bin 66 sebagai penasehat dari Kas Manca. Saya sing junior ya. Sing senior sono, sing junior. Paling nom sapa iki? Selain Mahir. Mahir angkatan piro Mahir? Ada 2006 itu di Banjarmasin. Banjarmasin. Monggo. Ya 2007, tapi tampangnya tuwek. Yudhistira. Oh, itu Iman. Itu kawan lahir. Kawan lahir ya. Waduh. Di atas 2007 ono 2007? No. Wah, berarti ya ini Cak Iman. 2007. Monggo. Monggo apa iki? Lho kan akeh dosane, minta maaf biasa. Oh iya, semoga sing akeh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iman sopo iki? Iman 2007, Mas. Oh. Iya, sampean kok. Makane aku wis tuwek. Iya. Jenenge Nusul. Susul. Lho jenenge Nusul Iman. Ya. Walah. Makanya aku bingung koyo awakmu jenenge Nusul. Suliman. Panji Suliman. Oh. Iya, sepurane sing akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, padha-padha kami nang Idin Faizin, sepurane sing akeh, dulur-dulur. Terus ngomong apa? Ngomong-ngomong minta doa restu ta. Oh iya. Baru ndak. Wis mari ini soalé. Wis curhat. Dawon. Guys, sepurane sing akeh ngono ae lah. Yang jajan monggo dikirim. Ya semangat jajan dewe-dewe ae. Oke, Cak Nusul ada harapan-harapan dari Kas Manca, monggo. Oh alah. Oh, harapannya. Iya, harapannya yo bismillah iso iki lah miraketno kabeh seduluran dari mulai sing generasi sing apa jenenge ya mulai tahun-tahun lawas sampai tahun-tahun anyar ya. Berbagai macam generasi. Iso tambah raket, iso tambah kuat, tambah pokoknya seduluran aku kabeh lah. Amin. Yo terus jaluk sepuro nih gak misalnya salamu segala macam. Salamu akeh. Oh iya, Mas. Pusap. Oke. Ya dijaluk sepuro. Ya. Ini angkatan-angkatan nom 2000-an, 2007. Cak Mahir juga ada nih. Ada kentang. Cak Mahir 2000 piro Cak Mahir monggo? 2000. 2003. Ya. Oh, Cak Mahir.
Ya, Assalamualaikum. Ini kebetulan aku ambil mbakku angkatan 92. Oke, Silvi. Ya, Mbak Silvi. Nah, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, insyaallah kali ini KB diselamatno saka wabah, sehat walafiat, panjang umur, ketemu Ramadan. Amin. Kali bisa kumpul bareng maneh. Amin. Iku ae Mas Iko, Mas Santo. Amin. Matur nuwun, Cak. Amin. Siap. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, kita minta sambutan dari Ketua IKAS Manca Komda Jakarta, Cak Santo. Jadi Santo iki. Cak Santo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terutama para senior, Adik, Mas Hari, Mas Biantoro, Pak Bambang, teman-teman semua dari semua. Saya atas nama pribadi dan istri saya, Ana, juga teman-teman pengurus, menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu. Nah, saya juga terima kasih kemarin seperti Pak Dengendikan tadi, teman-teman untuk bakti sosialnya sangat bagus ya, dimotori oleh Mbak Rita, Mbak Loli, Mas Niko, Mas Iman juga ya. Ya, paling Oke, itu. Mas Edo juga. Mahir. Kak Mahir juga. Bekti. Rasa outstanding banget itu. Alhamdulillah banget gue. Itu terima kasih banget karena dampaknya sangat besar dan saya pikir sangat menolong teman-teman semua yang di luar sana. Itu kemudian mungkin nanti juga mungkin diupdate dari Mas Niko juga, Mas Niko ya, rencana masalah Semalakap yang sebenarnya sudah kita rencanakan tapi kayaknya mundur ke tahun berikutnya kayaknya karena nggak mungkin di tahun ini gitu. Jadi ya moga-moga musibah ini, pandemik ini bisa cepat selesai, kita cepat normal sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya, pasti dengan mitigasi tertentu, insya Allah kita bisa melalui ini semua. Nyun pangestu, teman-teman semua, bapak-bapak semua, senior semua, sehingga kita bisa kumpul lagi, nggak cuma lewat online, tapi bisa ketemu secara fisik, insya Allah. Saya pikir gitu aja, Mas Niko, monggo, silakan. Baik, matur nuwun, ya, Santo. Ya, Daning, sebelum kita lanjut untuk acara selanjutnya, mungkin ada yang mau memberikan masukan, ya, monggo kalau ada, nyalakan mic-nya. Oke, kalau tidak ada dari Cak Daning, saya mau update sedikit untuk kegiatan di IKAS Manca Komda Jakarta. Tadi Cak Santo sudah nyampaikan It's 16 hours. Bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka Kak Ayub bisa bantu monitor. Ya, siap. Oke, matur nuwun. Kak Ayub. Ya. Oke, lanjut. Jadi kita mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, salah satunya untuk kegiatan Malakap terpaksa ditunda, rencananya tadinya di Juni ini, tapi karena kondisi makanya ditunda untuk di tahun depan. Dan untuk kegiatan Ramadan yang juga kita biasanya ono buka bareng, ya, dan juga ono halal bihalal, ya, itu yang kemarin untuk buka dan bantuan itu kita ubah bentuknya, ya, menjadi bakti sosial COVID-19 yang dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya, ya. Alhamdulillah ini saya laporkan untuk pelaksanaan kegiatan Baksos, ya,
itu dapat bantuan atau donasi dari angkatan, alhamdulillah mulai dari angkatan 66 sampai angkatan 2007 semuanya berkontribusi ya. Beberapa angkatan ini tidak ada bukannya. Keluarnya gimana, Le? Bukan karena tidak kontribusi, tapi karena memang sudah ada ininya ya, sudah ada kegiatan masing-masing ya, sehingga melalui itu. Ya. Izinkan atau lah? Izinkan semua kalau begitu izinkan. Nah, jadi terkumpul, alhamdulillah pada bantuan COVID-19 kemarin ya bulan April dan Mei sebesar 52.356.361 rupiah dari angkatan 66 sampai angkatan 2007. Ada tabel seperti itu. Nanti detailnya akan dikirim melalui WA Group ya. Donasi-donasi yang masuk ini dari siapa aja sebagai ucapan terima kasih dan juga untuk pertanggungjawaban dari panitia. Dari 52 juta ini sudah dibagikan menjadi 4 kali pembagian Daning ya. Yang pertama itu sebesar 15 juta itu sudah dilakukan ya pada minggu pertama di bulan April, yaitu pada bulan April sudah kita lakukan awal-awal puasa sebesar 100 paket ya, paket sembako yang dibagikan di area Jakarta. Dan kemudian pada tahap kedua itu juga ada 100 unit juga ya. Total bantuannya sebesar 10.250.000. Kalau yang pertama tadi 15.400.000. Karena banyaknya permintaan, maka kita paketnya kita sederhanakan lagi 100 ribuan ya. 100 unit lagi kita bagikan di periode kedua. Periode ketiga itu juga 100 paket lagi yang kita bagikan ya sebesar 10.250.000 dan di keempat itu bukan berupa sembako ya karena seluruh Jakarta waktu itu kita bagikan. Pembagiannya juga alhamdulillah kita sesuai protokol dari PSBB, jadi pembagiannya langsung kepada yang membutuhkan dan alhamdulillah lagi atas bantuan dari teman-teman khususnya Cak Bekti itu pembagiannya benar-benar ke mereka yang belum tersentuh bantuan sosial dari manapun, khususnya dari pemerintah. Jadi kita juga membantu pemerintah karena beberapa tempat itu tidak terdata, maka kita men-cover area tersebut. Nah, kemudian Cak Bekti punya akses ke sana, maka kita bagikan ke daerah-daerah tersebut secara langsung. Jadi langsung ke tempat itu tidak menimbulkan kerumunan, tapi langsung koordinasi dengan RT RW-nya, lingkungannya langsung kita berikan. Nah, yang keempat itu kita kerjasama dengan teman-teman yang mempunyai panti ya, panti asuhan, gitu kan ya, punya yayasan pesantren, gitu kan ya, yang kita bagikan ke sana waktu berupa karena udah mendekati Lebaran ya, Jakarta sudah semua, maka keempat itu kita bagikan berupa parcel Lebaran ke anak-anak panti asuhan ya, dan juga alhamdulillah juga dapat tambahan uang tunai waktu itu ya untuk tali asih 5 juta, sehingga pada yang tahap 4 itu pengeluarannya sebesar 16.140.000. Jadi total penerimaan 52 juta itu kita keluarkan sebesar 52.040.000. Masih ada alhamdulillah sisa dana 316.361 panitia yang nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu Cak Daning untuk laporan kegiatan COVID-19 ya, Baksos COVID-19. Nah, kedepannya kita berharap ini adalah awal kita untuk menyesuaikan diri di tatanan baru ya, new normal kalau istilahnya seperti itu ya, karena sudah mulai mengarah sana. Jadi mau nggak mau tadi alhamdulillah senior kita ya, Cak Biantoro tadi ngomong, mau nek iso sering, nek iso diadakno kayak gini. Itu alhamdulillah banget karena ternyata senior kita itu yang di tempat-tempat lain mungkin kagok ya sama new normal sama yang onlinean itu, tapi senior kita Cak Biantoro yang mewakili itu bahkan Pak D ya,
Bahkan Pak D yang benar-benar senior kita gitu ya, angkatan pertama itu malah juga ikut ya kegiatan-kegiatan online kita ini. Jadi itu sangat membanggakan karena kita kedepannya akan membiasakan hal ini ya, Cak Daning ya, karena kedepannya mau nggak mau tantangannya kita ya kebanyakan harus berupa online seperti ini. Jadi kegiatan-kegiatan nanti ke depan juga akan kita atur ulang supaya bisa nanti bisa sesuai dengan tatanan yang baru ini. Daniko, ya Daning, revisi dikit. Ya. Mas Biantoro sama Pak Ade itu udah gaul kok. Ya, udah gaul. Jadi bisa ngikutin zaman. Ya, jadi kedepannya kita berharap ya kita di Kasmanca bisa menjadi pionir-pionir gitu kan ya untuk di lingkungan kita masing-masing dulu di Jakarta dulu ya Kasmanca Jakarta ke teman-teman kita. Makanya waktu Baksos kemarin juga kita menyasar teman-teman ya mulai angkatan senior sampai junior yang terkena dampak COVID-19 ya. Itu yang kita coba sasar karena dari dalam dulu kita harap untuk bisa kita bantu. Nah, kedepannya ini nanti kegiatan-kegiatan kita itu juga akan saling menguatkan, Kak Daning, jadi menguatkan supaya nanti kita juga bisa sama-sama melalui tahapan ini gitu kan ya, secara bersama-sama ya. Kalau kita secara close group ini kuat, nah ini nanti kita insya Allah juga pasti bisa melalui ini juga bersama-sama dengan nyaman. Itu dan bentuknya banyakkan berupa online ya nanti kita akan susun lagi. Nah tadi Pak Biantoro juga menyarankan, oke ini sering ya nanti kita akan sering juga akan melakukan pertemuan untuk kita bahas gimana ini untuk kita bisa saling menguatkan sesama alumni SMA 5 ya melalui tatanan baru ini. Itu nanti kedepannya kita akan lebih sering lagi. Itu Cak Daning laporan sedikit dari saya. Mungkin Cak Edo ada yang ditambahkan untuk atau juga panitia yang lain kemarin waktu bagi-bagi. Monggo, kalau ada yang mungkin ditambahkan. Nah, itu konsumsinya diterima dulu tuh. Sudah datang dari tadi es krimnya. Es krim sopo kira. Mas Niko coba share-nya di close dulu. Saya cuma nge-share foto-fotonya aja. Oke. Killer es krim. Monggo. Sampai Mas Edo, Mas Niko, saya mau bilang aja. Halo? Ya, Cak Santo. Ya, jadi gini, saya cerita dikit. Kemarin itu pada waktu Baksos itu terus terangnya saya khawatir sama teman-teman. Karena beliau-beliau ini spend time langsung bergerak ke tempat-tempat langsung ke tempat-tempat poin-poin yang langsung bersentuhan langsung, saya agak khawatir terus terang aja. Kemudian saya usulkan ke Mas Edo, Mas, opo nggak sebaiknya kita lewat salah satu kerjasama sama entah institusi atau apalah untuk menyalurkan. Tapi ternyata teman-teman sangat-sangat harus kita hargai. Militan. Mereka bilang, enggak Mas, nek ngono gak nyampe Mas ke tempat-tempat yang kita pinginin. Jadi teman-teman sangat berkorban datang ke masing-masing poin itu untuk melakukan bakti sosial. Jadi saya pikir sangat-sangat outstanding lah teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, terus. Nah itu, monggo kalau ada yang mau di-share. Ini kan informasi di blast ke semua angkatan, ke semua grup. Jadi kita mau bantuan apa teman-teman atau rekan-rekan mau nyumbang. Alhamdulillah sudah nyumbang sebesar 52 juta ya Mas Niko ya. Okay. Terus foto-fotonya yang
Ini yang dibagi-bagi ke Bekti ini wilayah mana Mas Bekti? Bekti. Mas Bekti belum gabung ya? Ada. Maaf sih sudah gabung. Ada namanya Senja. Ini angkatan berapa? Ini di wilayah mana nih? Halo, tes. Ya, baik. Monggo. Masuk nggak suaraku? Masuk. Yo, Pak. Kelihatan ini. Ini wilayah mana ya ntar? Ini Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Kami punya foto-fotonya yang lebih lengkap. Mbak Loli yang ada. Ini kurang lebih sih Pak, yang saya share. Jadi ada banyak. Nanti mungkin blast ke semua angkatan, ke semua WA group, jawaban seperti itu. Itu ya. Usul aja Cak Edo, nanti dibuat drive-nya ya, dikumpulkan di situ semua, termasuk laporannya taruh di situ. Nah, tinggal linknya di-share ya ke Cak Daning semua. Jadi monggo kalau mau di keangkatan apa segala sampaikan, tinggal masuk ke drive tersebut. Oke. Siap. Ya. Ada lagi Cak Edo? Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, Pak Daning, tadi laporan dan juga pemberitahuan mengenai kegiatan dari Kasmanca Komda Jakarta. Nanti kalau ada usulan-usulan dari Cak Daning bisa sampaikan melalui WA Group atau japri langsung ke pengurus, ke ketua ya, sekjennya, Cak Edo, ada Cak Santo ya. Dan kali ini kita lanjutkan acara kita untuk halal bihalal ini. Kebetulan kita sudah undang Ustadz Radityo ya, Ustadz Bidut dari 89. Ya, beliau dari Direktur Wisata Hati, kebetulan domisili Surabaya ya. Hari ini kita undang untuk bisa memberikan tausiahnya, khususnya mengenai halal di kala pandemi seperti ini, gitu kan ya. Begitu kepada Ustadz Bidut, kami persilakan, monggo Cak Bidut. Baik, terima kasih Cak Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya salam kenal buat yang belum kenal, tentunya banyak. Mungkin tapi senang alhamdulillah dari para senior angkatan 858 subhanallah sampai angkatan 2003, 2007 bahkan. Ini benar-benar baru pengalaman kali ini, Cak Niko. Karena kami yang di Surabaya, terus terang baru ini, melihat ada satu keguyuban, kekompakan yang subhanallah. Ini yang justru kalau kita korelasikan di ajaran Islam, itu luar biasa barokahnya. Sebelumnya, saya kenalan, saya dari angkatan 89, angkatannya Cak Niko, Cak Nanto, di sini ada beberapa dari 89 yang saya tahu, Cak Gofar, atlet nasional softball. Alhamdulillah, demikian juga dengan yang lain-lain di sini yang sudah saya kenal, yang 1-2 angkatan bedanya dengan saya. Kita pada pertemuan kali ini, dari laporan yang tadi sudah disampaikan oleh Cak Niko maupun Cak Edo maupun yang lain-lain tadi, itu luar biasa. Jarang ada satu paguyuban seperti ini yang bisa memiliki satu ikatan emosional, panggilan yang girohnya sama, giroh atau semangatnya sama. Mudah-mudahan semuanya buktinya dengan nawaitu, dengan niat yang murni, yang ikhlas, akhirnya pun walaupun tadi Cak Santo katakanlah sempat khawatir kesehatannya dari teman-teman yang membagikan satu persatu di lapangan, tapi buktinya Allah lindungi mereka dengan kesehatan yang sampai saat ini pun ke depannya insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sekarang kita
sedikit saja. Di sini saya sifatnya sharing. Saya sebetulnya ya Ustadz itu gelar yang dikasih sama Cak Niko. Sebetulnya sama aja. Kita semuanya alumni SMA 5. Ya. Hanya berbagi, sharing. Ya. Apalagi di sini ada senior-senior saya. Lebaran. Idul Fitri kali ini memang berbeda. Kita rasakan dan kita akui dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tapi apakah kita harus bersikap negatif, harus bersikap sedih dan sebagainya? Ini tentunya ada maksud-maksud Allah. Kenapa Allah menurunkan semua ini pada kita? Ya. Sekarang kita tetap harus menyikapi hari Lebaran atau Idul Fitri, namanya hari raya, hari kemenangan. Ya. Makanya temanya yang kemarin diajukan sama Cak Niko, meraih kemenangan di Idul Fitri walaupun dalam kondisi pandemi. Kebanyakan akan ngomong, gimana kita mau meraih ini satu kemenangan atau kebahagiaan, padahal kondisinya seperti ini. Semuanya dengan adanya PSBB ini, semuanya serba terbatas. Kita tidak bisa lagi mungkin ujung-ujung untuk silaturahim. Kita mungkin dalam kondisi seperti ini, kemarin kebanyakan mayoritas mungkin terkendala kalau ingin sholat Id, misalnya seperti itu. Maupun ibadah-ibadah sebelumnya di bulan suci Ramadan. Ya. Selain itu dampak ekonominya juga subhanallah luar biasa. Ya. Banyak kita-kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita di luar sana yang mungkin nggak seberuntung kita. Mereka bukan hanya WFH, work from home aja, tapi mungkin malah di layoff. Mungkin juga mereka tidak dapat pekerjaan lagi, ya, dikeluarkan. Apalagi boro-boro menerima THR dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya ini menjadi satu prihatinan, tapi bagaimana kita sebagai seorang Muslim bisa menyikapinya. Kita kadang-kadang terkonsentrasi sama hal-hal yang mungkin pemisahnya sangat tipis. Jadi ada ibadah yang namanya ibadah komunal, dan ada ibadah yang sifatnya ibadah yang memang syar'i, yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah komunal itu seperti apa? Ibadah komunal adalah misalnya saja kita sholat Id. Sholat Id kita biasanya rame-rame di lapangan dan sebagainya, ya kan? Terus habis itu biasanya kita ada di masa Ramadan, kita ada buka bersama, ya. Buka bersama di kantor, bersama teman-teman dan sebagainya. Ada halal bihalal seperti yang kita lakukan ini mungkin baru tahun ini kita mulai seperti ini. Tapi subhanallah ternyata bisa. Sebelumnya ya kita kumpul secara fisik, kita ketemu. Tapi sekarang kita enggak. Kita di luar. Ya, ini ada faknya mulak atau kebiasaan. Memang secara nggak langsung kita ngomong, oh ya nggak enak ya. Kita mau halal bihalal, tapi kita cuman via online saja, misalnya aja seperti itu. Padahal secara syar'i, yang namanya halal bihalal atau intinya menjalin silaturahim, menjalin silaturahmi, itu esensi utamanya adalah menjaga hubungan itu. Tidak ketentuan yang mengharuskan halal bihalal itu ketemu secara fisik. Ya. Tapi bagaimana saat halal bihalal itu esensinya kita bisa saling memaafkan. Kita bisa saling menerima satu sama yang lain. Itu yang menjadi esensi utama. Ya. Orang sholat Id. Dari majelis ulama pun sudah mengeluarkan fatwanya juga. Bahwa ternyata sholat Id, kalau kita biasanya pergi ke lapangan, ke masjid dan sebagainya, ternyata dari majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwa kita bisa lakukan kemarin ini di rumah dengan orang anggota keluarga kita dan sebagainya. Karena apa? Esensi utamanya atau secara syar'i itu sah, bisa di situ.
Memang secara komunalnya kita terus rasa bahwa iki sholat itu kok nggak sama rame-rame, rasanya nggak enak. Itu yang harus dibedakan antara ibadah syar'i dan ibadah komunalnya atau kebiasaan kita. Dari situ, ya kan? Karena apa? Yang sekarang kita harus sadari adalah yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama, lebih wajib kita menjaga kesehatan, ya, kemaslahatan keluarga kita, umat kita, dibanding kalau kita hanya mengutamakan ibadah-ibadah yang sifatnya komunal yang menjadi potensi kita untuk terpapar wabah yang sedang melanda negara kita, bahkan dunia internasional, COVID-19 atau kita lebih kenal dengan nama corona ini. Ya. Nah, oleh itu di sini ada mungkin 1-2 masukan, tips gampangnya. Biasanya lebih gampang orang pengen tipsnya. Cara supaya kita tetap senang, kita supaya tetap bisa bahagia, ya, meraih kemenangan Idul Fitri di tengah pandemi. Itu apa saja? Yang pertama tentunya usahakan agar kita sebagai umat muslim, sebagai manusia, tetap husnudzon. Husnudzon, pikir secara positif. Senantiasa kita yakin bahwa segala kondisi yang ada di sekitar kita, ya, itu adalah penyebabnya hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Penyebabnya hanyalah Allah. Karena segala sebab dan akibat itu turunnya dari Allah. Ya. Kalau umpamanya kita ingin korelasikan, kita buka lagi Quran kita dalam suratul Baqarah ayat 155, insya Allah, ya. Itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal juk wa naqsin minal amwali wal anfus was-samarat wa basyirin sabirin. Jadi Allah sudah menyatakan di situ, berfirman di situ bahwa Allah pasti akan menguji kita, ya, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi tanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabirin, yang sabar. Oleh karena itu, kita dituntut juga di sini. Kalau kita ingin meraih kemenangan, sabar. Sabar. Bahwa segala sesuatu ini itu adalah insya Allah menjadi ujian kita. Ya. Kita juga hendaknya berbahagia, ya, karena lagi di ayat yang lain, di ayat terakhir suratul Baqarah yang bunyinya adalah la yukallifullaha nafsan illa wus'aha, ya. Allah nggak akan membebani seseorang melaluikan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Jadi Allah tahu segala kejadian yang ada di sekitar kita ini, Allah bahwa ini belum seberapa. Kita sanggup kok sebetulnya. Asal kita bersatu sebagai satu umat, kita bersatu sebagai satu warga negara, ya, tidak suudzon satu dengan yang lainnya, insya Allah kita semuanya bisa melewati segala sesuatunya ini dengan baik. Insya Allah seperti itu. Dan terakhir di masalah atau bab husnudzon ini di suratul Insyirah Allah pun sudah menyebutkan, ya, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, ya, bahwa bersamaan dengan adanya kesulitan ini ada kemudahan. Jadi insya Allah segala sesuatunya ini bila mana kita lewati dengan hati yang lapang, dengan tenang, segala sesuatunya ini pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana kita menyikapinya saja. Ya. Terus habis itu hal yang kedua, tips yang kedua. Ya. Ada sahabat saya, teman saya juga insya Allah
alumni Semala juga, temannya Mas Niko juga, sempat beberapa waktu yang lalu curhat ke saya. Saya sudah 2-3 bulan, beliau kerjanya juga seharusnya masuk di sini juga, IKAS Manca Korda Jakarta juga. Beliau di Jakarta dan beliaunya menduduki satu posisi yang cukup penting. Dia di Lembaga Keuangan Negara, posisinya sebagai wakil direktur. Cuman saya selalu dititipi ojo diomong kantor saya ya, sudah saya enggak anu. Tapi subhanallah, beliaunya ngomong sama saya sudah 2-3 bulan iki aku gak iso mulih katanya gitu. Saya terpisah sama keluarga saya. Karena apa? Karena ya memang nggak mungkin kan. Saya pulang, saya nggak mungkin balik ke Jakarta, ya kan? Kalau saya nggak pulang, ya memang saya nggak akan bertemu sama keluarga. Tapi ya satu hal yang patut kita garis bawahin adalah beliau sempat sampaikan ini adalah perjuangan saya. Ini perjuangan saya. Perjuangan bagi negara dan perjuangan bagi keluarga saya. Ya, dia bilang gitu. Karena apa? Perjuangan dalam hal ini bisa dikorelasikan juga sebagai jihad. Karena apa? Ya beliaunya sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, beliaunya Ikhwan, beliau punya kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, beliau bekerja sampai harus ditugaskan ke Jakarta. Terus kemudian, selain itu jihad juga pada negara, karena beliaunya juga mengikuti apa yang menjadi prosedur ketentuan dari PSBB. Ya. Sehingga yang kedua, tips yang kedua supaya kita tetap positif bisa meraih kemenangan ini adalah jadikan ini semua sebagai perjuangan. Kita ojo kumpul-kumpul misalnya aja seperti itu. Karena apa? Karena kita berjuang. Jangan sampai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman yang ada di sini misalnya, itu bisa terdampak gara-gara mungkin keberadaan kita. Karena sekarang kan subhanallah, kita nggak tahu, nggak bisa kita omongkan kita sakit, maka kita itu yang jelas-jelas terpapar virus COVID-19, ya, virus corona. Tapi kita bisa menjadi yang istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Nggak ada gejala, kita merasa sehat, kita merasa kuat. Tapi habis itu kita nggak sadar, kita kumpul, datang ke keluarga kita, secara tidak kita sadari, naudzubillah min dzalik, ada virus itu di tubuh kita yang mengakibatkan keluarga kita akhirnya terpapar. Nah, ini dua hal yang mungkin perlu kita sikapi menjadi catatan-catatan kita, poin-poin penting bagaimana caranya kita tetap bisa meraih kemenangan di tengah pandemi ini di saat Idul Fitri, walaupun nggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ya. Habis itu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita tetap bersyukur. Kalau pertama tadi kita berhusnudzon, kita berpikir positif, kita senantiasa yakin bahwa segala sesuatunya dari Allah. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah kita senantiasa bersyukur. Ya. Kita senantiasa bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Karena walaupun saat ini, bayangkan betapa mungkin kita gerahnya, adanya keterbatasan ini, kita nggak bisa ibadah di masjid secara leluasa. Ya. Mungkin ada beberapa masjid yang masih tetap buka. Itu pun tapi masih harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Ya. Tapi kita bersyukur. Kita misalnya nggak bisa ke masjid. Buat yang ikhwan, buat yang laki-laki, biasanya Jumatan, kita sangat dibatasi saat ini. Ya. Buat yang kemarin, pada saat Ramadan, biasanya kita bisa taraweh, ya, seneng, tadarusan, dan sebagainya di masjid, saat ini sangat dibatasi. Tapi kita bersyukur karena apa? Mungkin kita nggak sadari. Ya.
selama ini kita sibuk nggak? Misalnya saja Cak Niko ataupun teman-teman yang lain yang ada di sini. Pada saat Ramadan kita sibuknya di mana? Di tahun-tahun sebelumnya. Saat urusan buka bersama aja, bukber. Wah, kalau bukber tahun-tahun sebelumnya kita semangat banget. Karena apa? Ada undangan bukber di A, ada undangan bukber di B, ada undangan bukber di tempat lain, dan sebagainya. Sehingga apa? Dalam satu rumah tangga ini, si ayah mungkin sibuk buka bersama di teman-teman kantornya. Si ibu atau si istri juga seperti itu. Mungkin sibuk juga. Ada bukber undangan arisan atau ada bukber undangan sama kawan-kawannya yang lain. Dan si anak-anak ini sama juga sibuknya. Pada saat Ramadan mungkin tahun sebelumnya, sibuk juga bukber. Bukber apa? Ngabuburit sama teman-temannya, sama sohib-sohibnya, ya kan? Di luar akhirnya esensinya nggak ada yang buka bersama di tempat tinggal kita, di rumah kita, akhirnya lewat. Dengan adanya ini, Allah mungkin nyentil kita. Allah nyentil kita. Ayo kembali lagi. Esensi utama masyarakat adalah keluarga kita. Ya. Sehingga kita patut tetap bersyukur. Dengan adanya kondisi ini, kita malah dekat sama keluarga. Buat bapak-bapak yang ada di sini, subhanallah, kita di sini dikasih kesempatan untuk menjadi imam, benar-benar imam buat keluarga kita. Ya. Karena ibadah-ibadah ini menjadi tanggung jawab kita. Dan memang tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru agama atau yang lain. Buat keluarga kita. Dan itu yang perlu kita syukuri. Ya. Dikala misalnya saja, dikala pandemi ini, banyak kita dengar di berita-berita, di medsos-medsos, ya. Korban yang berguguran, korban yang berjatuhan, korban yang terdampak, dan sebagainya. Ingat nggak kita pernah berpikir bahwa, alhamdulillah ya, saya dan keluarga, dulur-dulur IKAS Manca yang ada di sini, tetap sehat kok. Tetap sehat, alhamdulillah. Itu yang kita harus syukuri. Ya. Teman-teman yang luar biasa, pasukan-pasukan IKAS Manca yang kemarin turun di Baksos, subhanallah, tetap sehat. Nah, hal seperti ini yang kita harus rubah mungkin paradigma kita, pemikiran kita bahwa bersyukur kita, alhamdulillah kondisinya seperti ini. Ya. Nah, hal-hal seperti itu, patut kita renungkan. Ya. Kita tetap sehat. Mungkin Lebaran kali ini berbeda. Ya. Mungkin kita nggak kumpul-kumpul dulu, nggak apa-apa lah. Misalnya aja. Mungkin kita nggak bisa ketemu 1-2 keluarga untuk tahun ini saja, ngalahin deh. Ya. Yang penting banyak duitnya tapi tetap sehat. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sikapinya secara positif dan senantiasa bersyukur. Ya. Bismillah, Bismillah. Mudah-mudahan dengan keridhaan kita untuk mengalah tahun ini saja, untuk tidak mengadakan halal bihalal atau Idul Fitri seperti tahun-tahun yang lalu. Insya Allah, biiznillah, Allah akan ganti. Karena seperti tadi, Allah sudah firmankan di ayat yang sudah kami baca tadi, ini adalah Allah akan menguji ujian buat kita. Kalau lulus, insya Allah derajat kita akan diangkat. Lebaran tahun depan insya Allah akan jauh lebih bagus, lebih marak daripada yang kita rasakan sebelum-sebelumnya kalau kita bisa meraih kemenangan Idul Fitri ini. Seperti itu. Dan yang terakhir tentunya sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Kemarin kunci yang terakhir atau tips yang terakhir adalah peduli pada sesama. Berbagi pada sesama. Apakah itu dalam bentuk sedekah
ataukah itu kemarin kita sudah keluarkan apa yang menjadi sedekah wajib kita atau zakat kita, ya. Tapi berbagi dikala orang kita merasa diri kita itu sedih, ingatlah bahwa ada orang-orang lain selain kita di luaran sana yang lebih sedih daripada kita. Seperti itu. Oleh karena itu, tetap kita harus berupaya, ya, berupaya. Kita merasa bahwa katakanlah nuwun sewu, wah ini kayaknya dengan kondisi ini ekonomi kita sudah nggak bagus. Tapi pernah nggak kita berpikir saudara-saudara kita yang duafa misalnya, yang mungkin secara ekonomi itu sangat minim. Kalau dulu-dulu mereka sudah ada. Orang-orang yang duafa sejak zaman dulu sudah ada. Tapi mungkin mereka akan mikir, ya sudah, hari ini makan untuk dino iki. Besok kita pikir lagi. Tapi untuk kondisi saat ini, pernahkah kita berpikir bahwa mereka lebih khawatir atau lebih pusing lagi mikirin karena kondisinya lebih parah daripada sebelumnya. Ya, oleh karena itu kita bersyukur dengan rezeki yang kita punya. Mari jangan lupa ada haknya orang lain di dalam rezeki kita. Kita bagi, kita keluarkan. Ya. Pengusaha-pengusaha di sini insya Allah banyak yang juga berkumpul, pengusaha-pengusaha yang ada selain profesional-profesional yang ada di sini. Kalau kita hendak, kita pingin ditolong sama Allah, ya, maka bantulah orang lain dulu. Karena kebahagiaan orang lain itu menjadikan juga kebahagiaan dari Allah. Istilahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya adalah bismillah. Barang siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik pada Allah, ya, qardun hasan, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Nah, di sini ini adalah kesempatan. Ini sebagai kesempatan kita, ya, untuk memberi pinjaman Pak Allah, ya, membantu orang lain, membantu sesama. Mau kenal nggak kenal, ya. Tapi nyawa itu kan niatkan hanya pada Allah, insya Allah balasannya akan luar biasa. Nah, ini insya Allah alhamdulillah sudah mulai dilakukan oleh sahabat-sahabat, para senior, ya, adik-adik kelas yang ada di sini, adik-adik angkatan yang ada di sini. Kemarin, subhanallah, nggak mudah itu kita bisa mengumpulkan dana sampai 52 juta. Subhanallah, barokahnya. Mudah-mudahan ini mengalir pada semua, pada yang bersedekah, yang ngurusi, yang jadi panitianya, yang jadi ketua IKAS Mancanya, dan sebagainya, seterusnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan itu menjadi pintu dibukanya ampunan atas segala dosa kita dan pintu keberkahan buat kita semua. Barokah rezeki tidak harus dalam bentuk materi saja. Ya. Kesehatan pun saat di sekitaran kita banyak virus, apalagi Surabaya di tempat saya, subhanallah, peringkat satu yang tidak membanggakan adalah peringkat satu yang terbanyak dampak COVID-19-nya. Ya. Tapi subhanallah masih ada aja yang sehat. Nah, bagaimana kita bersikap untuk meraih kemenangan di tengah Idul Fitri, di tengah pandemi ini? Poin-poin tadi mungkin bisa menjadi satu pelajaran atau pegangan dari kita. Apa saja? Pertama, husnudzon. Husnudzon selalu. Ya Allah, ini memang segala sesuatu yang Engkaulah. Engkaulah yang mengatur, tapi Engkau juga yang mengangkat. Angkatlah semua penyakit, segala wabah yang ada di sekitar kita. Husnudzon. Bahwa Allah ini hadirkan semua ini sebagai ujian buat kita. Kita akan diuji. Kita ngeluh aja terus atau kita enggak berbuat sesuatu yang menjadi manfaat. Ibadahnya tambah kencang, ya.
Kalau kemarin-kemarin mungkin kita sibuk dengan aktivitas kita di kantor, ya, ataupun di tempat usaha kita, di toko kita dan sebagainya. Dengan kita dipaksa, ya, yang maksa bukan pemerintah. Kita itu husnudzon juga termasuk di situ. Yang memaksa adalah Allah. Di rumah aja. Habis itu kita bingung mau ngapain nang omah terus. Padahal kalau kita husnudzon, oh ya saatnya saya lebih dekat sama Allah. Kita selama ini mungkin 1-2 kali saja dalam 1 bulan membuka Al-Quranul Karim, kita bisa. Kita bisa belajar. Kalau kita belum benar tajwidnya, Masya Allah, masih berantakan juga kita-kita yang ada di sini. Ya. Kalau sudah gitu, kita tadaburi dan sebagainya. Subhanallah. Banyak fadilah, banyak manfaat, banyak hikmah yang bisa kita ambil bila mana kita menyikapinya secara positif atau husnudzon. Ya. Terus habis itu yang kedua apa? Jadikanlah ini kondisi sekarang ini sebagai jihad, sebagai perjuangan. Ya. Bahwa segala sesuatu kondisi keterbatasan ini adalah perjuangan kita. Buat siapa? Buat keluarga kita. Ya. Buat negara kita. Ya. Yang ketiga, tentunya kita bersyukur. Bersyukur, ya Allah, tetangga kita, misalnya saja baru-baru ini kita dengar beritanya terdampak. Tapi saya sehat, alhamdulillah. Ya Allah, keluarga saya di sana misalnya terdampak juga. Tapi anak-anak dalam kondisi ini sehat, alhamdulillah. Bersyukur. Terus bersyukur. Ya. Dan yang keempat, seperti tadi, kita paling enggak peduli sama yang lain. Dan ini subhanallah, luar biasa. Negara kita beda dengan negara-negara yang lain. Karena apa? Karakter orang kita itu berbeda. Ya. Karakter kita, kepedulian sosialnya kita nggak ada yang ngalahin. Insya Allah Indonesia ini luar biasa. Contoh paling sederhana, ya yang sudah kita lakukan kemarin. Apa yang sudah kawan-kawan IKAS Manja Jakarta lakukan. Mudah-mudahan bisa ketularan nih IKAS Manja yang lain. Yang ada di Bandung, mungkin ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Nggak usah jauh-jauh, yang di Surabaya aja deh. Yang di Surabaya aja, nggak tahu, mungkin Cak Niko lebih paham. Tapi saya kok kemarin nggak dengar yang seakbar dari yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Jakarta. Jadi intinya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dilindungi sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya di Ramadan kemarin, Allah terima semua ibadah-ibadah itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai catatan amal soleh kita. Allah angkat derajat kita menjadi orang yang lebih baik. Bukankah itu esensi dari Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya, hari kemenangan kita semua. Poin-poinnya itu mungkin Cak Niko untuk apa itu namanya kajian atau sharing kali ini, karena ini momennya juga berhalal bihalal, ya, untuk saling kenal, silaturahim, ya. Oleh karena itu mungkin saya cukupkan dulu sementara ini, kalaupun nanti perlu ditambah dan sebagainya, monggo. Demikian, mohon maaf para senior, adik-adik, junior yang ada di sini maupun kawan-kawan seangkatan. Mudah-mudahan dari ilmu kami yang terbatas ini bisa menjadi satu manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Hidut. Tadi sudah memberikan tips ya buat kita setelah kita di training pada bulan Ramadan kemarin. Kebetulan trainingnya ini training khusus ya, trainingnya ini training yang luar biasa, beda dengan training sebelumnya ya. Tapi kita gimana tipsnya untuk meraih kemenangan? Tadi itu sudah ngasih tipsnya ada 4 ya. 1, ambil positifnya. Ini sesuatu yang positif buat kita gitu kan ya.
kita ambil positifnya, ada yang nggak mampu kita lakukan, jadi harus kita lakukan. Kedua, ini adalah sebagai perjuangan kita. Ini suatu perjuangan kita semua, ya, sebagai jihad, ya, sarana jihad kita semua. Yang ketiga, kita juga tetap selalu bersyukur, ya. Alhamdulillah kita semua juga masih sehat, ya. Kita juga mungkin Cak Daning kemarin yang bagi-bagi itu Cak Bekti itu kan ya, kalau bakti itu berapa mili ya. Saya lihat fotonya aja udah berapa mili. Alhamdulillah kita kok masih seperti ini, ada yang tangannya nggak punya, nggak ada ininya, ya kan, ada yang kondisinya, aduh, renyuh banget gitu ya, kita bersyukur banget gitu kan ya. Nah, keempat, kita tingkatkan kepedulian kita, tadi sudah kita bahas bahwa yuk kita peduli minimal sama Ika Semanca dulu deh, konco-konco Ika Semanca, makanya nanti next-nya ini kita ke depan kita akan lebih peduli lagi kepada teman-teman kita, karena kondisi ini kondisi yang memang kita semua belum pernah ngalamin, kita akan tingkatkan kebetulan kita semua. Nah, itu tipsnya, Cak Daning. Monggo kalau ada yang ingin di-share, ditanyakan, mumpung kita kumpul, ada juga Ustadz Hidud di sini. Monggo, juga pertanyaan, kalau ada yang bertanya, silakan, Cak Daning. Jangan lupa nyalakan dulu mic-nya kalau bertanya. Monggo Cak Daning, kalau ada mau sharing atau mau tanya. Ada SMA 5 ini pancene pinter-pinter. Nek kon takon wis ngerti kabeh. Sharing mawon, sharing aja kalau gitu. Enggak usah tanya. Sharing, sharing. Caping, monggo caping. Caping, ayo, caping. Raih kemenangan itu ya sing jelas kan untuk diri sendiri. Raih kemenangan itu banyak-banyak introspeksi. Jadi bermonolog antara hati dengan pikiran. Jadi logika sih nggak masuk akal itu dinetralisir dengan hati kita. Insya Allah. Dengan doa, dengan sholat kita, dengan puasa kita, insya Allah bisa jadi. Amin. Jalannya meraih kemenangan. Iku ae nek aku. Nggih. Ustaz Radit, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut itu loh. Ada yang lain? Itu loh, Pak D itu loh. Ada yang lain? Mas Hari, Mas Hari. Monggo Mas Hari. Mas Hari. Oh, no ya. Cak Bambang, Cak Bambang. Mas Bambang, monggo. Mas Bambang Karyo. Aku ngerti kan ngurus prodisik Mike. Monggo Mas Bambang Karyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semua sehat-sehat. Kameranya juga masih mati, Cak Bambang. Yang penting kita jaga badan ya. Kalau umur 70 sampai 79 tuh tipnya gimana Pak Ustadz? Saya mau tanya supaya sehat sampai tahun umur 80 lah. Itulah yang kita cita-citakan. Balik bonus. Caranya gimana itu Pak Ustadz tipnya itu? Saya kira sekian dulu lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung ini, Cak Diko. Monggo. Ya. Monggo, Pak. Monggo. Alhamdulillah, Pak Mas Bambang, wah senior banget ini. Kalau dari kami, insya Allah seperti tadi, subhanallah, Cak Bambang sudah Allah berikan usia yang luar biasa. Demikian juga para senior yang ada di sini maupun yang senior-senior kita yang mungkin belum berkesempatan untuk bergabung. Itu sudah subhanallah. Kita sikapi semua dengan rasa syukur. Allah tentunya punya cara-cara atau punya maksud kenapa kita dipanjangkan usia kita, sedangkan yang lain-lain mungkin usianya lebih terbatas. Ya. Dan bagaimana kita supaya katakanlah sekarang kita sudah usia 60 tahun, 70 tahun, dan insya Allah bismillah saya doakan semuanya, Pak Bambang juga, khususan yang itu tadi minta doa, bisa usianya lebih sampai 80 tahun dan Amin. dalam kondisi yang sehat. Yang penting di situ, sehat.
Nah, bagaimana caranya? Salah satu tipsnya tadi, tips yang pertama, selalu berhusnudzon. Kalau kita misalnya dalam keseharian kita banyak pikiran, yang kita pikirkan adalah masalah aja, masalah tok misalnya aja seperti itu. Secara nggak langsung nanti ada rekan saya yang beliaunya juga seorang ustadz, beliaunya juga kebetulan seorang dokter juga, itu pernah menyampaikan ke kami bahwa resep untuk usia yang panjang adalah mental kita, emosional kita, ya kan? Batinnya kita. Kalau batin kita insya Allah positif atau dalam artian husnudzon tadi, insya Allah itu secara nggak langsung itu akan membuat hormon-hormon yang ada di dalam kita juga akan tenang. Hidup yang tenang akan memperpanjang usia. Insya Allah seperti itu. Otomatis dengan juga bersyukur, terus bersyukur sama Allah itu seperti apa? Antara lain, apa yang fardu, apa yang wajib, kita jaga. Ya. Dalam kondisi apapun, kita sehat maupun sakit, kita capek ataupun kita enggak, kita susah ataupun kita senang, kita tetap yang fardu harus kita jaga sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan kalau Allah sudah menerima rasa syukur kita, insya Allah ya, apa yang kita minta, kesehatan, usia panjang, yang penting juga bisa memberi manfaat buat yang lain, Allah panjangkan. Seperti itu Pak Bambang. Monggo yang lain. Oke, sami-sami. Monggo kalau ada yang lain yang mau share atau ada yang ditanyakan, silakan Cak Daning. Monggo Cak Daning. 90-an nih yang belum ada pertanyaan nih, 90-an nih. Monggo Cak Arif mewakili 95. Monggo cari. Arif. Cak Ning. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami. Sing pasti nek di-share ya kangen iki wis suwe gak ketemu ambek Cak Daning kabeh. Cuman satu dari gara-gara corona wingi sing tak rasakno sak umur-umur baru kali iki dadi imam salat. Imam salat Id ya. Iya, salat Id sama penceramah. Wis ngono aku mesti kangen sajane ambek sedulur kabeh iki. Pengen lang kumpul-kumpul maneh. Ya. Wis ngono ya Mas Tek. Yuk. Oke. Monggo. Yang lain? Cak Bara. Ya, Assalamualaikum, Cak Ustadz. Salam. Didut. Salam warahmatullah. Ciling aku, Cak. Eling. Aku sing lali. Angkatan boleh beda, tapi kuliah bareng. Baik, lu foto kuliah ya angkatan. Iya benar. Aja dibocorno. Ya Ustadz Didut iki seangkatan karo aku nang UNER, sing nang UNER. Nah, iku sing perlu tak takono, Cak Ustadz Didut. Jadi mulai dhisik bukan lulus sih. Aku sing ilang ya dhisik ya. Iya, hilang. Nah, sampai saiki kan aku sampai pangling mau takono nang grup ekonomi UNER iku. Dari Bonusongo iki temen ta iki Cak Didut iki. Nah, iku perjalanannya kaya apa iku? Secara singkat lah. Ya, aku tuh ngiri lah, pingin yo kaya sampai. Masyaallah. Nggih. Oh, Cak Bara yo hijrah rek. Cak Bara sampai saiki Cak Bara iku yo hijrah iku. Iya, bani no dhisik. Luar biasa. Iya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Cak Bara itu luar biasa juga. Aku ngerti. Bener Cak Santo. Ya, perjalanan luar biasa. Allah yang maha membolak-balikkan hati seorang manusia. Mungkin Cak Bara tahu. Teman-teman di sini terutama yang seangkatan tahu, termasuk Niko. Terus kemudian juga ada Gafur, ada Hakam. Alhamdulillah. Cak Nanto dan sebagainya. Yang lain-lain yang ada di sini. Memang perjalanan kalau eling-eling suwe gak ketemu mulai sero zamannya kuliah dulu beda. Alhamdulillah Allah sudah kasih garis hidup saya di dua ekstrim yang berbeda.
Istilahnya tadi Cak Santo ngomong, alhamdulillah diberi kesempatan untuk hijrah. Awal setelah lulus, bahkan sebelum lulus, ini senggarai aku ambek Cak Bara suwe terima ijazah. Gitu. Pas waktu kuliah, alhamdulillah kita lebih banyak berkecimpung di dunia IO, di dunia entertainment dan sebagainya. Alhamdulillah saya diamanai waktu itu untuk mengelola sebuah kafe. Mungkin itu yang dipahami atau dikenal sama kebanyakan teman-teman. Tapi subhanallah, dengan berjalannya waktu, kok urip koyo gelisah terus Cak Bara. Alhamdulillah mungkin secara material ada, ya. Tapi secara keseharian selalu kondisi merasa kekurangan. Nah itu arti barokah yang setelah masa itu saya lewati, kroso aja. Anunya seperti itu. Sehingga insya Allah pada sekitar tahun 2006-2007-an gitu, setelah saya dipercaya menjadi, ya alhamdulillah waktu itu Cak Niko juga ngerti saya kan. 10 tahun saya GM di apa itu namanya, dunia entertainment. Terus kemudian saya hadir saat itu di dalam satu kajian yang dimana di kajian itu hadir guru saya sekarang. Disitulah perjalanan terus merubah diri, panggilannya itu dari hati, bukan dari paksaan diajak konco, diajak keluarga atau enggak. Memang Allah kalau sudah mau klik gitu ke hatinya orang, kun fayakun, subhanallah. Ya. Dan dari situ terus belajar, Cak Bara. Di sini kita nggak merasa yang paling bisa, ilmunya Allah itu luas. Mungkin Cak Bara punya ilmu yang jauh lebih bagus dibanding saya, ataupun apalagi yang para senior yang ada di sini. Yang penting hati kita terbuka untuk menerima ilmunya Allah dengan ikhlas. Yang penting. Iku sih, jari ini perjalanan singkat kan? Yo, iku singkat nih. Wah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ngrungokno. Maksudmu apa sih Bar? Takok ngono Bar. Soalnya zaman dhisik kuliah iki Cak Ustaz Didu enggak kayak ngene. Iya, bener. Cak Santo gak ngerti. Cak Santo gak ngerti. Sebelum-sebelumnya ya opo mesti ini. Sebelumnya opo. Dhisik konting yo. Sampai setelahnya. Iya. Lihat konting ku iki. Iya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa buat jadi Bara yang ini Bara. Bara ya toh. Durung. Sik belajar iki. Bar. Pertemuan selanjutnya Bara sing ngomong ya. Yo, tahun ngarep. Aduh. Sinau sik. Oke, Cak Ding, ada ini mau tanyain. Ini ada Ning Mia, monggo Ning Mia. Ya Ning Krismia, monggo. Di mute Mas. Mia di unmute dulu. Mia. Wes. Monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai di rumah aja, nggak kaos. Selamat It's hari raya 17 Idul hours. Fitri, maaf lahir batin buat adik-adik semua, Cak Biantoro. Ya. Bisa bergabung, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau arek-arek enom iki iso dadi tambah pinter. Wes ngono ae omong aku gak ono omongan maneh. Tambah nom. Pak Ustad kirim dongakno sing umur sing kepala pitu iki dawa umure. Amin. Senior sing tuwek-tuwek iki supaya dawa umure iso terus sambung silaturahmi. Amin. Ning Mia di-share tipsnya supaya tetap awet muda, tetap ayu. Wah, ya iku anu aja hati bersih ya sejo jatah mbek wong. Liyane api dirasani ya wis bapak-bapak kono. Sing ngomong larang nom lho ketularan nom. Tak bener sih.
Berarti sing tuwek-tuwek seneng ngrasani ku Mas Biantoro. Mandi seneng tuwek-tuwek seneng ngrasani. Apa kabar wis? Wis kabar baik, Mbak. Ya, wis saling donga dilongo kabeh. Insyaallah, mugi-mugi sehat-sehat saya. Ya, matur nuwun. Terus ada Mas Ganis nih, Mas Ganis. Ada Mas Ganis, monggo. Monggo Mas Ganis. Itu kalau foto nih deh. Mas Ganis. Aku nyetir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ganis. Kalau metu. Luar biasa. Ya, oke. Ada perwakilan dari Surabaya ini, dari IB, Ketua IB, Cak Aswar. Monggo Cak Aswar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Jadi terima kasih ini diminta ngomong aja kangen sama teman-teman Jakarta ini, senior ini. Ya ada masih diizinkan gabung ya karena Cak Niko kemarin ya saya kerja semuanya. Selamat Lebaran, mau lahir batin. Semua amal ibadah Ramadan kita dicatat dan diterima Allah. Amin. Terima kasih, ini ada senior-senior Cak Ping, Mas Biantoro, Ari juga ada, tadi ada Mahir. Udah lama nggak ketemu Cak Hakam ini. Sama semuanya, salam kenal. Waalaikumsalam, Mas Aswar. Ya. Jadi kalau Lebaran biasanya saya di Jakarta, soalnya ibu saya di Jakarta. Ini ikut di sini biar aja kangen sama teman-teman di Jakarta. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan tadi terima kasih juga siapa? Cak Ustadz, Cak Radit. Amin. Jadi yang berkesan itu kan Allah itu sering menguji umatnya dengan sedikit kelaparan, kepikiran, dan kekurangan data. Tapi insya Allah dengan kita sabar, kita dapat lebih baik. Dan insya Allah itu kalau sudah memberikan ujian, tidak akan melebihi dari kemampuannya. Nah itu ada terusannya lagi. Kalau kita kalau berhasil ya bersiaplah untuk menghadapi ujian yang berikutnya. Kita makhluk yang teruji ya. Alhamdulillah. Salam kenal semuanya. Terima kasih Cak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lulus ya Cak? Iya ujian terus. Lulus. Cak Gofar. Ngomong Ustaz Radit. Monggo Cak Gofar, ada yang ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih, salam kenal aja buat para senior dan Cak Ning semua. Matur nuwun, Om Niko dan teman-teman. Artis softball lagi. Artis softball. Artis softball. Sepeda juga ikut kadang-kadang. Monggo dilanjut. Matur nuwun. Ini ada Cak Daning, ada kan pengurus yang baru ini, ketuanya Cak Santo, sekjennya tadi ada Cak Ijo yang ngomong. Nah ini wakilnya ini baru ngomong nih, Cak Rio. Monggo Rio. Monggo Cak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sing nom akeh salahe, sedaya pangapurane sing akeh. Waduh. Ya, sehat-sehat, salam kenal sedaya. Wis ngono ae Cak, iki lagi nang dalan ambek keluarga. Ucul rek. Mas Gofur digolek bojoku iki lho Mas Gofur, digolek bojoku. Oh. Tapi softball muridnya softball sampean. Murid softball Cak Gofar. Siapa itu? Fadila. Oh, astagfirullah. Wah, Fadila, aduh, nang di Jakarta iki.
Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum, Cak Daning. Mohon maaf baru bergabung. Wah, ini Loli. Ya, Mas Saping, Mbak Mia, semuanya para sepuh, minal aizin wal faizin, yang muda lebih banyak salahnya. Mohon maaf lahir batin. Halo. Maaf lahir batin. Yo. Halo, maaf lahir batin juga. Sing tuwek ya akeh salahe perasaku ya, An. Oh, salah ya. Kameramu nyalakno. Kameramu lol. Iya. Tiada arti tanpa gambarmu lol. Iya. Ketoro gak kayak jilbab itu. Halo, mana? Fotoku mana? Nah, wes. Aku lo masih meeting, ya Allah, tolong. Lu turun macak toh. Cak Ari Prianto lho kok ngomong itu Cak Ari Prianto. Aku masih meeting tuh. Monitor terus ini. Loh, ngomong lah Mas Hari gitu, Cak Ari gitu. Nik. Ayo Cak Ari. Mas Aping sehat ya Mas Aping? Alhamdulillah. Hari ini Ketua IKAS Manca Pemda Jakarta periode sebelumnya, sebelum Mas Anto. Oke. Ya, Oke, Cak Hari. Monggo Cak Hari. Masukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong apa ya enak ya? Enak ya. Jadi nambahi Cak Ustadz mau Lebaran itu adalah kemenangan. Tapi sebenarnya itu baru sebagian kemenangan ya. Yang tidak pernah berhenti kita berperang itu adalah melawan ego kita sendiri. Karena ego kita itulah sumber segala persoalan kita, itu ego kita sebenarnya. Bahkan COVID ini memberi hikmah kepada kita bahwa banyak kegiatan, banyak ambisi-ambisi kita yang sebenarnya ternyata itu untuk apa? Jadi alhamdulillah COVID ini memberi pembelajaran bahwa antara yang kita butuhkan dengan yang kita inginkan, yang kita kejar-kejar itu ternyata bahwa kita itu tidak perlu banyak ya. Dan itulah tugas kita seumur hidup, mengendalikan ego kita, menahan nafsu, sehingga insya Allah kalau itu bisa dikendalikan, hidup kita akan lebih tenteram. Amin. Saya rasa IWC aku titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hikmah COVID itu hal. Kenapa Mas? Hikmah COVID. Iya. Siapa mana ngomong itu Mas Biantoro ini gak ngomong itu. Mari. Tadi sejarah. Terus disi ngomong. Sejarah IKAS Manca. Muncul mau. Minal aidin wal faizin ya. Ya, bodoh-bodoh. Oke, minta kesediaan ini Cak Bekti yang pelaku sejarah ini, pelaku bagi-bagi itu. Ya, monggo Cak Bekti. Tadi ya bagi-bagi bisa di-share juga. Ya, kesan pesannya Cak Bekti. Cak Bekti, Cak Rio, Cak Mahir. Ya, alhamdulillah proses pembagiannya berjalan lancar, yang diterima, yang menerima juga ikut mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Menyampaikan salam terima kasih kepada semua yang sudah ikut berdonasi. Nggih, ngeten mawon. Dalam pelaksanaannya Cak Bekti ada kendala-kendala kah? Ada yang cerita-cerita yang menarik kah? Kemarin waktu bagi-bagi hubungi ketua RT, ketua RW. Iya. Alhamdulillah semuanya lancar, saling support dari pihak RT, RW, dari pihak warga setempat pun juga tetap menjalankan social distancing, menggunakan masker. Alhamdulillah semuanya lancar. Karena ada bantuan juga dari teman-teman di Kita Bisa aksi cepat tanggap. Jadi semuanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Amin. Oke. Nah, Daning ini yang senior lagi apa nih?
Yo itu Cak Jo belum bicara. Wis. Sudah. Pak Tijo, Oh, sudah. Sudah. Dari angkatan 66 ada lagi? Mas Biantoro dari angkatan 66. 64 Neng Irma ini, Neng Irma 73. Neng Irma. Iya, Neng Irma. Apa Neng Irma? Mute. Belum dinyalain tuh. Maike. Mbak Irma. Maike dicetuk. Mbak Irma. Dipencet. Ya kok. Arah engok-engok tok. Gak apa-apa guyu tok wis lumayan lah. Wis Ini- lihat iki engko ae. Oke. Baik. Ya, usul saya tadi supaya dirutinkan aja. Oke. Insya Allah. Ya. Rutin Sehingga kalau kita mungkin bisa Mas. saling ketemu walaupun berjauhan. Oke. Ya, insya Allah, Cak Biantoro. Siap. Pengurus Terus yang siap. kedua itu kemarin untuk yang bakti sosial itu kalau bisa dialbumkan, terus masing-masing angkatan yang nyumbang itu dikirimi albumnya itu. Oke. Sudah direkam. Tinggal dicetak di buku aja lah. Ya. Oke. Dibukukan terus dikirim gitu. Buat arsip kita. Siap. Ya. Baik, ya, Cak Janing, sekarang ini Surabaya bentar lagi udah maghrib ya. Maghrib. Jadi minta kesediaan Cak Ustadz Didut untuk menutup dengan doa, juga doa untuk teman-teman kita, alumni SMA 5 yang sudah mendahului kita, juga untuk teman-teman yang sedang sakit ya. Ada teman-teman kita yang sakit, alhamdulillah informasi belum tidak ada yang COVID ya, tapi sakit hal yang lain ya. Yang satu Ira, dokter Ira. Adiknya Mbak Eno, angkatan 69, kena COVID ya. Satu keluarga dokter semua, ada Priadi, ada dokter Dr. Priyono. Priyono, Priadi, Mbak Eno, Laksmi, Premier di Rumah Sakit Premier Surabaya. Mas Niko yang di Rumah Sakit Uner. Oh ya, Duner ya. Ya, pokoknya alumni KB lah disebut. Semua ya, khususnya juga buat Surabaya ya. Monggo Cak Didut dipimpin doa sekaligus menutup. Silakan. Baik. Matur nuwun semua, mari kita sejenak. Alhamdulillah kita syukuri hari ini kita sudah bisa kumpul halal bihalal secara online. Buat semuanya kita tutup sama doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita kumpul hari ini pertama menjadi catatan amal soleh karena kita mencari ridho dan amalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala kekhilafan kami, baik yang kami sadari maupun tidak, ya Allah. Ampunilah diri kami apabila kita telah sombong, kita telah berbuat zalim, kita berbuat terlalu bangga diri, karena dengan Engkau datangkan salah satu makhlukmu, prajuritmu yang bernama COVID-19 atau Corona, kita pun nggak berdaya, ya Allah. Alhamdulillah Engkau bukakan hati kami untuk kita senantiasa kembali kepadamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa rekan-rekan kami. Angkatlah segala penyakit, wabah, pandemi COVID-19 ini, ya Allah, di bumi Indonesia, bahkan di dunia internasional. Jadikanlah ini menjadi hikmah buat kita semua. Berikanlah kesehatan buat kami-kami yang ada di sini. Berikanlah kesembuhan bagi rekan-rekan kami yang sudah terdampak. Berikanlah kesembuhan buat Dokter Ira maupun rekan-rekan kami yang mungkin kita tidak bisa sebut satu persatu yang telah menderita sakit COVID-19 ini, ya Allah.
Jadikanlah ini menjadi pintu berkah buat kita semua, agar kita menjadi insan yang lebih baik di hadapan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kana putra. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan dulur-dulurku di IKAS Manca semuanya dalam keadaan sehat. Mohon maaf jika mana ada kesalahan-kesalahan kata ataupun kekurangan-kekurangan semata-mata karena kurangnya ilmu dari kami, tapi kebenaran hanyalah dari Allah semata. Mudah-mudahan tetap semangat dikala pandemi ini. Insya Allah nggak akan lama Allah ridho untuk angkat semua penyakit ini. Kita semuanya bisa bersilaturahim seperti biasa. Demikian, matur nuwun sedaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Loli ditutup acaranya. Alhamdulillah sudah berjalan silaturahmi virtual kita dimanapun kita berada. Semoga keberkahan buat kita semua sehat. Kemudian yang pasti adalah Indonesia juga akan segera pulih kembali semua kondisinya. Jadi kita bisa lebih beraktivitas dan tentunya kita bisa ketemu secara langsung dengan saudara-saudara kita, keluarga kita di IKAS Manca. Ini kalau matiin langsung mati aja. Ya, oke. Langsung aja ya. Semoga ini jadwal selanjutnya nanti tergantung dari dibuat schedule untuk schedule supaya rutin kita ketemu. Bisa mati semua ya? Ya, ya, wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Niko. Ya. Cak Niko takut Cak iki. Sabara. Nek arep merubah jenenge maneh balik ya apa? Bisa di kantor. Berubah sendiri. Lockout aja berubah sendiri. Ini cuma sini ya. Monggo Cak Ding. Ketemu lagi. Bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?